يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian rutin kita tentang teori dasar ilmu nahwu, yang insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah isim sifat. Namun sebelum lebih jauh mengurai dan membahas tentang masalah isim sifat, marilah terlebih dahulu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama dengan sebuah harapan agar Allah memberikan kemudahan dan kelancaran untuk program kita ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya kepingin menegaskan bahwa isim sifat itu adalah materi prasyarat yang pada akhirnya menjadi dasar pada kajian kita tentang masalah na'at man'ut. Peserta didik kita, murid kita, santri kita dirasa kurang siap untuk belajar tentang na'at man'ut ketika yang bersangkutan tidak paham apa itu isim sifat. Dua susunan kata memungkinkan pada akhirnya untuk kemudian ditentukan sebagai susunan idhofah. Memungkinkan juga untuk kemudian ditentukan sebagai na'at man'ut misalnya. Yang membedakan itu, yang memastikan apakah ini adalah na'at man'ut atau idhofah adalah yang kedua. Apakah statusnya sebagai isim sifat atau bukan? Kalau seandainya statusnya sebagai isim sifat, maka dipastikan dua susunan kata itu adalah na'at man'ut. Ketika yang kedua bukan berupa isim sifat, maka dipastikan bahwa susunan itu bukan termasuk dalam kategori na'at man'ut, tapi yang lain. Itu semacam itu. Jadi penting menurut saya untuk kemudian difahami. Saya selalu tegaskan kepada para pemirsa yang ada di rumah bahwa inti dari metode yang kepingin ditawarkan oleh Al-Bidayah adalah sistematisasi, ya, bukan simplifikasi, gitu. Sistematisasi. Sebuah pembelajaran akan kita yakini sebagai pembelajaran yang enak didengar, kemudian rasional, logis dan seterusnya ketika pembelajaran itu sistematis. Salah satu penerjemahan sistematis adalah bahwa yang namanya materi itu harus yang mana didahulukan harus didahulukan. Materi prasyarat harus lebih didahulukan dibandingkan dengan misalnya materi inti. Kita jangan selalu misalnya mengejar misalnya materi inti ketika materi prasyarat masih belum kita pahamkan untuk peserta didik kita. Itu semacam itu. Jadi saya kepingin menegaskan ulang bahwa materi tentang isim sifat ini adalah materi prasyarat untuk kemudian masuk pada pembahasan tentang na'at man'ut. Anak-anak kita tidak siap dan belum siap untuk kemudian kita ajari tentang masalah na'at man'ut ketika yang bersangkutan tidak paham tentang isim sifat. Itu semacam itu. Ya. Jadi ini adalah materi prasyarat masalah isim sifat. Ya, begitu. Apa saja isim sifat itu? Isim sifat di sini ada yang namanya isim fa'il. Jadi anak kita kudu ngerti apa itu isim fa'il. Di sini ada yang disebut sebagai isim maf'ul. Ya, begitu. Di sini yang disebut sebagai sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Musyabbahatun bismil fa'il. Gitu. Di sini ada yang disebut sebagai misalnya isim mansub. Ya. Di sini disebut sebagai isim tafdil. Gitu ya, isim tafdil. Misalnya. Di sini disebut sebagai sighat mubalaghah misalnya, ada sighat mubalaghah. Di sini disebut sebagai isim adat. Ya. Tuh. Ada isim adat misalnya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kemudian
Ada yang disebut sebagai, di sini aja, dilanjutkan di sini ya. Dilanjutkan di sini nggak apa-apa. Isim adat, kemudian isim mausul, gitu. Kemudian isim isyarah. Itu semacam itu. Jadi begitu. Isim sifat, di mana ada namanya di situ isim fa'il, ada namanya isim maf'ul, ada sifatun musyabbahatun bismil fa'il, ada isim mansub, ada isim tafdil, ada sighat mubalaghah, ada isim adat misalnya, ada isim mausul, ada isim isyarah, semuanya ada 9. Gitu ya. Ini di kita ini halaman yang ke halaman 122, halaman 122. Isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbah bismil fa'il, sighat mubalaghah, isim tafdil, isim mansub, isim adat, isim isyarah, isim mausul. Itu semacam itu. Ya. Jadi isim sifat ini adalah termasuk dalam kategori materi prasyarat, di mana ini sangat mempengaruhi, sangat menentukan apakah pada akhirnya murid-murid kita akan faham tentang na'at man'ut atau tidak. Dua susunan kata, misalnya di sini saya contohkan. Ya. Coba dicek di dalam halaman yang ke-122. Misalnya, ada kata-kata ar-rajulu al-aqilu. Misalnya, apakah di sini sedang ada alnya atau tidak ada alnya? Tapi kalau seandainya ini kita sadari bahwa ini adalah merupakan isim fa'il, maka susunan kata ini, dua kata ini, memungkinkan pada akhirnya untuk kemudian ditentukan sebagai na'at. Itu semacam itu. Ini naatnya. Jadi apakah akan ditulis ar-rajulu al-aqilu atau rajulun aqilun? Seseorang tidak akan membaca kalau seandainya faham tentang substansi dari isim tentang na'at man'ut itu, bahwa ini harus berupa isim sifat, maka ini akan membacanya rajulun aqilun, tidak mungkin dibaca rajulu aqilin. Rajulu aqilin misalnya dengan dianggap sebagai susunan idhafah. Yang secara kasat mata sepertinya mungkin. Secara kasat mata sepertinya mungkin. Tapi tidak. Rajulun akilun tidak memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai susunan idhafah. Lebih disebabkan karena yang kedua ini adalah berupa isim sifat. Sehingga kalau logika di Al-Bidayah kan seperti itu. Akilun adalah merupakan isim. Ya kan? Karena isim. Kenapa kok isim? Karena ini ada tanwinnya. Karena isim memungkinkan untuk kemudian dibaca rofa, nasab, atau jer. Untuk rojulun ini adalah yang dibaca rofa. Misalnya karena di sini ini akilun, rojulun, akilun. Kenapa? Karena ini termasuk marfu'atul asma. Kenapa kok termasuk dalam marfu'atul asma yang mana ini? Termasuk marfu'atul asma yang tawabi. Kenapa kok kemudian yang ditentukan atau yang dipilih itu adalah tawabi? Tawabi yang mana ini? Tawabi yang naat misalnya. Kenapa kok kemudian yang naat yang karena ini isim sifat. Jawaban awalnya begitu. Karena akilun termasuk dalam kategori isim sifat, maka dia dicurigai sebagai naat. Nah, bilang lagi. Ya, diperhatikan. Surat ke sini. Karena akilun termasuk dalam kategori isim sifat, dalam hal ini adalah isim fa'il, maka dia dicurigai sebagai naat. Apakah kecurigaan itu nanti dinaik tingkatkan menjadi sebuah keputusan? Tergantung pada adakah kesesuaian dengan calon man'utnya atau tidak. Jadi poin penting yang kepingin saya tegaskan itu adalah ketika misalnya sebuah kalimat isim masuk dalam kategori isim sifat, apakah itu adalah isim fa'il, apakah itu adalah isim maf'ul, apakah adalah sifatun musyabbahatun bismil fa'il, apakah termasuk dalam kategori isim mansub, apakah termasuk dalam kategori isim tafdil, apakah termasuk dalam kategori sighat mubalaghah, atau isim adat, isim mausul, atau isim isyarah, maka kita patut curiga bahwa itu adalah termasuk dalam kategori na'at. Apakah pada akhirnya kecurigaan itu nanti dinaik tingkatkan menjadi sebuah keputusan? Tergantung pada apakah ada kesesuaian dengan calon man'utnya. Karena al-aqilu yang merupakan isim fa'il, karena mengikuti wazan fa'ilun, nanti apa isim fa'il, apa isim maf'ul, nanti kita akan jelaskan. Karena al-aqilu ini adalah isim fa'il, maka termasuk dalam kategori isim sifat. Karena isim sifat maka harus dicurigai sebagai na'at. Apakah kecurigaan itu nanti dinaik tingkatkan menjadi sebuah keputusan? Tergantung pada apakah ada kesesuaian dengan calon man'utnya. Calon man'utnya mana? Ar-rajulu, ar-rajul ini mudzakkar atau mu'annas mudzakkar. Al-aqilu juga mudzakkar. Begitu cara membacanya. Ar-rajulu ini adalah mufrad tasniyah atau jamak, ini mufrad, maka ini juga mufrad ternyata.
Ar-rajulu ini ada termasuk dalam kategori isim makrifat. Al-aqilu juga isim makrifat. Berarti apa? Antara al-aqilu yang kita curigai awalnya sebagai na'at dengan ar-rajulu yang calonnya mau dijadikan sebagai man'ut, ternyata ada kesesuaian. Karena ada kesesuaian, maka dari segi mufrad tathniyah, jamaknya, mudzakkar muannasnya, makrifah nakirohnya, maka al-aqilu nyata-nyata nanti dinaik tingkatkan menjadi keputusan untuk kemudian ditentukan sebagai na'at. Karena na'at maka hukum i'rabnya disesuaikan dengan man'utnya. Kalau man'utnya rofa maka na'atnya rofa. Kalau man'utnya nasob maka man'utnya na'atnya juga nasob, dan seterusnya. Kalau man'utnya jar maka dia harus jar juga. Itu semacam itu. Ya, jadi seseorang tidak memungkinkan pada akhirnya membacanya dengan rajulu aqilin misalnya. Kalau seandainya ini tertulis dengan tanpa al-rajulu aqilin, misalnya tidak memungkinkan itu dengan sebuah pemahaman. Karena aqilun ini, yang kedua ini adalah isim sifat. Kenapa kok isim sifat? Karena isim fa'il. Menjadi bermasalah kalau seandainya kita tidak paham apa saja isim sifat itu. Maka bisa jadi kalau seandainya kita bertemu dengan kalimat yang di situ ada iltibas, ada kerancuan, apakah ini ditentukan sebagai idhofah atau ditentukan sebagai na'at man'ut, maka ada kerancuan karena sebab itu, maka mungkin saja pada akhirnya akan kita ditentukan sebagai idhofah. Itu semacam itu. Ya. Jadi ini seperti itu. Ya, contoh yang kedua misalnya. Contoh yang kedua yang isim maf'ul misalnya. Ada kata-kata al-akhlaqu al-mahmudatu misalnya. Ini al-akhlaqu al-mahmudatu misalnya. Begitu. Ya, al-akhlaqu al-mahmudatu. Kesadaran tentang al-mahmudah, ya, kesadaran tentang al-mahmudah itu menjadi sangat penting. Ini. Ya, ini. Ini apa ini? Ini isim sifat ini. Isim sifat yang mana? Ini isim maf'ul ini. Kok tahu kalau ini adalah isim maf'ul? Ya, ini disebut sebagai isim maf'ul lebih disebabkan karena ini mengikuti wazan maf'ulun. Karena al-mahmudatu ini adalah mengikuti wazan maf'ulun, maka disebut sebagai isim maf'ul. Lagi-lagi logikanya seperti itu. Karena ini disebut sebagai isim maf'ul, maka ini harus dicurigai. Ini disebut sebagai isim sifat. Karena isim sifat, maka harus dicurigai sebagai na'at. Begitu. Cara berpikirnya terus begitu. Apakah kecurigaan itu nanti dinaik tingkatkan menjadi keputusan? Oh, ini bukan hanya sekedar dicurigai sebagai na'at, tapi memang ini benar-benar na'at. Misalnya, ketika ada kesesuaian dengan calon man'utnya, kesesuaian itu ada dua, nanti begitu. Ada kesesuaian dalam konteks na'at hakiki, ada kesesuaian dalam konteks na'at sababi. Itu begitu. Ya. Kesesuaian dalam konteks na'at hakiki adalah sesuai dari segi mufrad tathniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, makrifah nakirohnya, dan kemudian disesuaikan dengan i'rabnya. Kesesuaian dalam konteks na'at sababi adalah makrifah nakirohnya saja. Mudzakkar muannasnya disesuaikan dengan makmulnya, sedangkan mufrad tathniyah jamaknya itu selalu dalam kondisi mufrad. Itu semacam itu. Ya. Tapi yang paling penting adalah poin yang kepingin saya tegaskan itu adalah contoh-contoh ini adalah bahwa isim sifat itu menjadi dasar. Ya. Ini meskipun misalnya ini dibalik seperti ini misalnya. Al-mahmudatul akhlaqi misalnya. Al-mahmudatul akhlaqi. Gitu, al-mahmudatul akhlaqi. Ada tulisan begini. Ini termasuk dalam kategori idhofah lafdhiyah sebagaimana yang kemarin sudah kita tegaskan. Ini tidak memungkinkan bagi kita untuk kemudian membacanya al-akhlaqu al-mahmudatul akhlaqu, tidak memungkinkan. Pasti ini akan kita anggap sebagai idhofah meskipun sama-sama ada alnya, sebagaimana yang kita tegaskan ketika kita membahas tentang idhofah lafdhiyah. Idhofah lafdhiyah memungkinkan untuk mudhofnya, kalau lafdhiyah itu memungkinkan ada alnya. Ya. Lalu kalau seandainya seperti itu sama-sama ada alnya, apakah kemudian ini dianggap sebagai idhofah lafdhi, susunan idhofah atau na'at man'ut? Ya sangat tergantung. Lagi-lagi adalah apakah yang kedua ini berupa isim sifat atau tidak. Jadi tidak mungkin kita terkecoh, itu tidak mungkin. Al-akhlaq itu adalah merupakan bentuk jamak dari khuluqun, khuluqani, akhlaqun, bukan merupakan isim sifat.
khuluqun, khuluqani, akhlakun. Bukan merupakan isim sifat. Karena bukan merupakan isim sifat, meskipun misalnya ini sepertinya seperti na'at man'ut karena sama-sama ada alnya, maka kita dengan pasti akan membaca dan menyimpulkan bahwa ini adalah susunan idhofah, tidak memenuhi persyaratan untuk kemudian ditentukan sebagai susunan na'at man'ut. Kenapa? Karena yang kedua bukan merupakan isim sifat. Ini bukan merupakan isim sifat. Jadi pentingnya yang namanya tentang isim sifat itu, akhirnya kita tidak terkecoh. Kalau ini jelas, al-akhlaqu al-mahmudatu, ini adalah susunan na'at man'ut, lebih disebabkan karena yang kedua ini adalah isim sifat. Tidak mungkin ini idhofah. Tapi kalau seandainya ini dirubah menjadi idhofatus sifat ilal mausuf, memudhafkan na'at kepada man'utnya misalnya, akhirnya menjadi al-mahmudatul akhlaki, meskipun sama-sama ada alnya, maka kita tidak memungkinkan menyimpulkan ini sebagai na'at man'ut, lebih disebabkan karena yang kedua itu bukan berupa isim sifat. Coba ini diperhatikan. Betapa pentingnya yang namanya isim sifat itu. Dua susunan kata, lagi-lagi harus saya tegaskan, dua susunan kata memungkinkan untuk kemudian kita tentukan sebagai idhofah, memungkinkan untuk kita tentukan sebagai na'at man'ut, tergantung pada yang kedua. Apakah yang kedua termasuk dalam kategori isim sifat atau tidak? Ketika termasuk dalam kategori isim sifat, maka dipastikan itu adalah susunan na'at man'ut. Ketika bukan isim sifat, maka dipastikan susunannya itu bukan na'at man'ut. Pasti yang lain, diantaranya adalah idhofah. Al-mahmudatul akhlaki, itu harus bacanya al-mahmudatul akhlaki. Jangan al-mahmudatul akhlaku. Jangan kita anggap sebagai susunan na'at man'ut. Ustadz, ini kan sama-sama ada alnya. Al-mahmudatu, al-akhlaku. Sama-sama ada alnya. Iya, tapi al-akhlak ini bukan merupakan isim sifat. Karena bukan merupakan isim sifat, dipastikan bahwa al-mahmudatul akhlaki itu bukan susunan na'at man'ut, tapi susunan idhofah. Idhofah apa ini? Idhofah lafdhiyah. Silahkan merujuk pada episode sebelumnya, di mana kita tegaskan bahwa idhofah lafdhiyah memungkinkan untuk mudhofnya, itu ada alnya. Itu semacam itu. Ya. Jadi al-akhlakul mahmudah itu cara nalarnya begitu. Al-mahmudah itu adalah isim maf'ul. Harus dibedakan antara maf'ul dan isim maf'ul. Diperhatikan itu ya. Ya. Jangan sampai terkecoh. Isim maf'ul nanti akan kita bahas selanjutnya itu. Isim fa'il, isim dan fa'il beda. Isim maf'ul dan maf'ul beda. Itu semacam itu. Ya. Al-akhlakul mahmudah itu misalnya. Al-mahmudah itu adalah isim maf'ul. Karena kenapa kok disebut sebagai isim maf'ul? Karena cara bacanya diikutkan pada isim wazan maf'ulun, maf'ulun, mahmudun, maf'ulatun, mahmudatun. Karena ini disebut sebagai isim maf'ul. Karena isim maf'ul maka disebut sebagai isim sifat. Karena isim sifat maka ini harus dicurigai sebagai na'at. Kecurigaan itu nanti dinaik tingkatkan, memungkinkan untuk dinaik tingkatkan, bukan hanya sekedar curiga, akan tetapi menjadi sebuah keputusan ketika ada kesesuaian dengan calon man'utnya. Ya kita lihat saja. Akhlakun itu adalah merupakan bentuk jamak, tapi jamaknya tidak memiliki akal. Karena demikian kena kaidah kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Setiap jamak yang tidak memiliki akal maka itu dianggap sebagai muannats mufrad. Begitu, muannats mufrad. Maka hukumnya di sini adalah muannats mufrad. Dan ini cocok dengan al-mahmudatu muannats mufrad. Meskipun secara lafaz tidak sama, al-akhlak ini adalah bentuknya jamak dari khulukun, khuluqani, akhlakun, akan tetapi secara hukum itu sama, karena memang realitasnya bisa kita simpulkan ada kaidah mengatakan kullu jam'in ghairi aqilin muannatsun mufradun. Setiap jamak yang tidak memiliki akal, pokoknya jamak tidak memiliki akal, itu dianggap sebagai mu'annas mufrad. Ini mu'annas mufrad secara hukum, ini mu'annas mufrad secara lafaz. Sehingga ini antara al-akhlak dengan al-mahmudah, dari segi mu'annas mudzakkar mu'annasnya, dari segi mufrad tathniyah jamaknya itu dianggap sama. Kemudian sama-sama ada alnya, ini berarti sama-sama isim ma'rifatnya. Berarti apa? Dari segi mufrad tathniyah jamaknya, mudzakkar mu'annasnya, ma'rifah nakirahnya, antara al-mahmudah dengan al-akhlak itu sama. Karena demikian maka ini ditentukan sebagai na'at. Kenapa kita kok kesimpulannya itu adalah na'at? Karena ini isim sifat. Kenapa kok kemudian ketika kita balik menjadi al-mahmudatul akhlaki, kita anggap sebagai susunan idhofah? Karena yang kedua yaitu akhlak, itu bukan merupakan isim sifat. Ya, jadi penting para pemirsa yang ada di rumah, saya tegaskan, masalah isim sifat, jangan sampai murid kita ketika kita ajari tentang konsep na'at man'ut, itu tidak paham apa itu isim sifat.
Murid kita sudah harus fasih apa itu isim fa'il, apa itu isim maf'ul, apa sifatun musyabbahatun bismil fa'il, apa itu isim tafdil, apa itu sighat mubalaghah, apa itu isim mansub, apa itu isim adad, apa itu isim isyarah, apa itu isim mausul. Itu harus secara fasih, harus di luar kepala, dikuasai sudah konsep itu, baru untuk kemudian menentukan sesuatu yang iltibas, sesuatu yang rancu ini memungkinkan untuk jeli murid-murid kita. Oh, al-akhlak bukan isim sifat itu. Al-akhlak itu adalah merupakan bentuk jamak taksir dari khuluqun, khuluqani, akhlakun. Sehingga saya tidak boleh terkecoh ketika misalnya al-ahmad, al-mahmudatu bukan al-akhlaku tapi al-mahmudatul akhlaki. Sebagai susunan apa? Sebagai susunan idhafah. Bukan na'at matun, bukan. Kenapa kok bukan na'at man'ut? Karena yang kedua itu adalah bukan berupa isim sifat. Khuluq, khuluqani, akhlakun itu bukan merupakan isim sifat, itu adalah bentuk masdar. Itu semacam itu. Ya. Selanjutnya sekarang kita lanjutkan misalnya. Sifatun musyabbahatun bismil fa'il misalnya. Ya, itu lagi-lagi sama. Misalnya ada kata-kata yang di sini dikatakan ya. Ar-rajulu asy-syuja'u. Ar-rajulu asy-syuja'u. Artinya asy-syuja' itu adalah yang berani. Ya. Ar-rajulu begitu. Ar-rajulu asy-syuja'u. Diperhatikan. Ya. Yang namanya sifat musyabbah bismil fa'il tidak bisa tidak kecuali hafalan dia. Ya. Kecuali hafalan. Karena ini nanti kita jelaskan, ini selain wazan fa'ilun, selain wazan fa'ilun. Syuja'un, yang berani. Ar-rajulu asy-syuja'u. Oleh sebab itu lagi-lagi saya katakan, kalau seandainya kita memang kepingin serius untuk belajar kitab, tidak bisa. Kitab itu hanya kemudian bisa diperoleh pemahaman, kitab itu hanya bisa diperoleh, hanya misalnya kita andalkan nahwu shorof, itu tidak bisa. Mufradat itu harus menjadi kata kunci. Sehingga para pemirsa harus sadar itu, setiap hari kalau bisa harus menambah koleksi mufradatnya dengan pasti 1, 2, atau 3, atau sesuai dengan kemampuan kita. Terserah. Silahkan pakai Al-Quran fasilitasnya. Silahkan pakai hadis terjemahan. Silahkan. Pokoknya yang penting ada usaha yang sistematis dari kita untuk selalu menambah. Jangan sampai biarkanlah hari berlalu yang 24 jam itu sama sekali tidak ada tambahan mufradat. Maka kalau seandainya hanya mengandalkan nahwu, tidak bisa. Ya, sudahlah. Tidak bisa. Tidak memungkinkan untuk bisa. Ya, saya selalu gambarkan yang ekstrim. Ada orang pintar nahwu shorof. Ya kan? Disuruh baca kitab kedokteran, macet itu, pasti macet. Siapapun itu pasti macet. Karena yang bersangkutan sama sekali tidak kenal istilah-istilah yang ada di kitab kedokteran itu. Bahasa Arab membahas tentang kedokteran. Itu semacam itu. Jangankan itu, yang biasa ngaji fikih hebat misalnya, tentang filsafat itu sudah kelabakan. Karena apa? Mufradatnya beda. Itu adalah mencerminkan bahwa mufradat itu menempati atau memiliki peran yang sangat vital untuk kemudian menentukan apakah orang itu akan ada kemudahan untuk membaca kitab atau tidak. Itu penting untuk kemudian saya tegaskan. Asy-syuja' tidak mengikuti wazan fa'ilun, karena tidak mengikuti wazan fa'ilun disebut sebagai sifat musyabbah bismil fa'il. Jadi begitu. Ini disebut sebagai sifatun musyabbahatun bismil fa'il. Musyabbahatun bismil fa'il. Begitu. Karena ini disebut sebagai sifat musyabbah bismil fa'il, maka disebut sebagai isim sifat. Lagi-lagi begitu. Karena ini disebut sebagai isim sifat, maka harus dicurigai sebagai na'at. Logika yang dikembangkan di Al-Bidayah itu ada kata-kata curiga. Maka ini harus dicurigai sebagai na'at. Apakah kecurigaan itu nanti dinaik tingkatkan menjadi sebuah keputusan? Oh ya, bukan hanya kita curigai ini, tapi memang di sini itu adalah memang harus ditentukan sebagai na'at. Kenapa? Karena ada kesesuaian dengan calon man'utnya. Kesesuaian sebagaimana yang tadi saya katakan, itu adalah ada dua, ada kesesuaian dalam konteks na'at hakiki, ada kesesuaian dalam konteks na'at sababi. Apa na'at hakiki, apa na'at sababi itu nanti ada waktunya tersendiri. Sebenarnya itu nanti akan lompat kalau seandainya ke sana. Saya cuma kepingin menegaskan, ketika kita bertemu dengan sebuah kalimat yang kalimah yang termasuk dalam kategori isim sifat, apakah itu isim fa'il, apakah itu isim maf'ul, apakah sifat musyabbah bismil fa'il, ataukah termasuk dalam kategori isim mansub, dan seterusnya. Ya, kalau seandainya kita bertemu dengan itu, maka kita harus curiga bahwa itu adalah na'at. Ya kan? Apakah nanti kecurigaan itu dinaik tingkatkan menjadi sebuah keputusan? Tergantung adakah kesesuaian. Oleh sebab itu, kalau seandainya kita sedang berbicara na'at, ya kudu ngerti apa itu isim ma'rifat. Oh, sama-sama ma'rifatnya ini karena ada alnya. Oh, ini sama-sama mudzakarnya ini. Karena ini nggak ada alamat ta'nis, ini juga nggak ada alamat ta'nis, mudzakkar, ya kan? Kemudian
Oh ini sama-sama dalam kategori mudzakarnya misalnya. Ini tidak mudzakar, sama-sama mudzakar, mufrad tasniyah jamaknya harus paham kita, kemudian ma'rifah nakirahnya juga paham. Jadi ada hal-hal, ada bab-bab yang lain yang kemudian harus kita pahami sebelum kita mengurai tentang masalah na'at man'ut ini, ya. Tapi na'at man'ut yang paling penting adalah tidak mungkin tidak harus terbuat dari ini. Ini konsep dasarnya. Na'at man'ut tidak mungkin tidak harus terbuat dari isim sifat itu. Apakah ini isim fa'il, apakah itu isim maf'ul, dan seterusnya itu, ya. Jadi seperti ini. Meskipun ini ditulis begini misalnya, tanpa al misalnya, ini sama. Tidak akan mungkin orang-orang membaca yang sudah ngerti nahu dengan rajulu syuja'in, pasti akan dibaca dengan rajulun syuja'un. Kenapa? Karena dengan pasti kita yakin bahwa syuja' itu adalah sifatun musyabbah bismil fa'il, dan ini diketahui dari arti yang pemberani atau yang berani. Itu begitu, yang berani. Karena demikian maka lafadz syuja' itu adalah disebut sebagai isim sifat. Karena isim sifat maka harus dicurigai sebagai na'at. Tidak mungkin seseorang yang ngerti tentang isim sifat membacanya dengan rajulu syuja'in. Meskipun sebenarnya secara kasat mata ini memungkinkan untuk kemudian ditentukan sebagai idhofah. Karena seperti yang kemarin kita tegaskan, yang namanya konsep idhofah itu tidak harus mudhaf ilaihnya berupa isim ma'rifat. Boleh kitabul ustadzi, diperhatikan ke sini, sekadar ulangan. Boleh kitabu ustadzin. Itu seperti itu. Sama-sama nakirah. Untuk kitabu ustadzin misalnya, apakah kemudian bisa dibaca kitabun ustadzun? Ya nggak bisa. Kenapa? Karena ustadzun bukan merupakan isim sifat. Ini harus dipaksa menjadi susunan idhofah di sini. Karena ini bukan berupa isim sifat. Jadi lagi-lagi isim sifat ini yang ada 9 ini, itu adalah menjadi dasar bagi kita untuk kemudian masuk pada bab yang namanya na'at man'ut. Itu semacam itu, ya. Jadi lagi-lagi harus saya tegaskan itu. Selanjutnya sekarang saya akan ini isim mansub misalnya, ya. Semuanya nanti akan kita bahas, ya. Misalnya di sini ada isim mansub. Ini kalau seandainya tulisannya begini, maqasidus syar'i misalnya, ya. Atau nggak usah ada alnya di sini, ya. Maqasidus syar'in, biar agak jumbuh maksud saya. Nah, ya. Ini pasti orang yang ngerti kaidah nahwu, ini bacaannya dengan susunan idhofah. Maqasidu syar'in. Kenapa? Karena ini bukan isim sifat. Tapi kalau seandainya begini, maqasid. Nah ini. Ada ya nisbahnya di sini. Maka ini pakai maqasidu syar'iyyatun. Ini ditentukan sebagai na'at man'ut, sedangkan ini ditentukan sebagai idhofah. Kalau seandainya ini maqasidus syar'i, maqasidus syar'i, atau ditulis al maqasid asy-syar'iyyah, harus ada ya nisbah di sini. Kalau seandainya maunya ditentukan sebagai susunan na'at man'ut. Ya, lagi-lagi harus kemudian saya tegaskan. Jangan kemudian kita sudah ngaku doktor macam-macam. Oh, untuk baca maqasidus syar'iyyah tulisannya sudah salah. Misalnya tulisan maqasid misalnya, tulisan begini syar'iyyah, ini salah ini. Harus ada alnya. Ya, kalau di sini maunya susunan idhofah, ya, maka di sini maqasidus syar'i, kalau seandainya ada ya-nya, ya nisbahnya di sini harus al maqasid asy-syar'iyyah. Maqasidus syar'i atau al maqasid asy-syar'iyyah. Ya. Kesan itu akan ditangkap sebagai, oh orang ini newcomer, orang ini tidak ngerti nahwu shorof dan seterusnya. Sehingga pada akhirnya kapasitas keilmuan kita akan diragukan gara-gara mengucapkan maqasidus syar'i, ya, al-maqasidus syar'i misalnya, al-maqasidus syar'iyyah dan seterusnya itu, ya. Jadi intinya karena ini adalah isim mansub, maka di sini pasti susunan idhofah. Karena demikian tulisannya mesti begini, al-maqasid asy-syar'iyyah. Jangan maqasidus syar'iyyah, jangan seperti itu. Maqasidus syar'iyyah tulisan itu adalah keliru kalau seandainya seperti itu, ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan bahwa yang namanya isim sifat gitu ya, yang namanya isim sifat itu pada akhirnya penting untuk kemudian dijadikan sebagai dasar bahwa yang namanya isim sifat itu harus menjadi pintu masuk, menjadi materi prasyarat untuk kemudian masuk atau membahas tentang na'at man'ut. Anak kita
kita anggap belum siap, apakah kemudian mau untuk kemudian diajari tentang naat man'ut ketika misalnya nggak paham tentang apa itu isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahah, isim mansub, isim tafdil, ya, dan seterusnya. Seperti misalnya ini kata-katanya, misalnya ada kata-kata al-imtihan atau al-haul, al-haulu, al-akbar misalnya, al-haulu, al-akbar misalnya. Nah, misalnya begitu. Ini artinya al-akbar itu adalah yang lebih besar atau yang paling besar, boleh ya. Ini namanya isim tafdil, diikutkan pada wazan af'alu untuk mudzakarnya, misalnya seperti itu. Karena demikian tulisannya harus begini. Bukan haul akbar dalam artian dijadikan sebagai idhofah, bukan. Ini adalah harus ditentukan sebagai naat man'ut, lebih disebabkan karena yang kedua adalah merupakan isim sifat, dalam hal ini adalah isim tafdil. Ya. Tapi kalau seandainya mau dianukan, misalnya ada al-istighatsah, misalnya al-istighatsah, misalnya al-kubro. Kubro, kata-kata kubro ini adalah merupakan bentuk mu'annas dari akbar. Sehingga harus ada alnya sama ini. Ini susunan susunan naat man'ut. Kenapa kok kemudian kita pastikan ini adalah susunannya adalah naat man'ut? Lebih disebabkan karena kita yakin bahwa ini adalah isim sifat. Ini adalah isim sifat. Lagi-lagi saya hanya kepingin mencontohkan semuanya ini seperti itu, ya. Ini adalah termasuk dalam kategori isim adat, ya. Ini isim sifat, karena demikian susunannya naat man'ut. Ini bukan termasuk dalam kategori isim sifat, karena demikian ini susunannya adalah idhofah. Dua susunan kata, lagi-lagi harus saya katakan begitu, dua susunan kata memungkinkan untuk kemudian kita sebut sebagai idhofah, memungkinkan untuk kemudian disebut sebagai naat man'ut. Catatannya adalah, yang kedua apakah isim sifat atau bukan. Kalau seandainya yang kedua isim sifat, maka disebut sebagai susunan naat man'ut. Kalau bukan isim sifat, maka disebut sebagai susunan idhofah. Pun juga demikian, sighat mubalaghah. Bismillah misalnya, Allahur Rahimu misalnya. Gitu, ya. Ini naat man'ut ini. Kenapa? Karena ini isim sifat. Lagi-lagi, ini sighat mubalaghah. Itu semacam itu, ya. Al-madzahib al-arba'ah misalnya. Al-madzahib al-arba'ah. Ini susunan naat man'ut juga ini. Kenapa? Karena ini isim sifat ini. Begitu. Lagi-lagi begitu, ya. Ini isim sifat ini. Pokoknya kalau ada susunan kata yang kedua itu bukan merupakan isim sifat, maka itu bukan naat man'ut, bisa jadi adalah susunan idhofah, ya. Kalau yang kedua adalah berupa isim sifat, itu tinggal menyesuaikan. Apakah ada kesesuaian dari segi mufrad tasniyah jamaknya, mudzakkar muannasnya, ma'rifah nakirohnya, ya, atau tidak? Kalau seandainya kemudian ada kesesuaian, maka itu disebut sebagai naat man'ut. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan tentang masalah ini, gitu, ya. Kemudian isim adat sudah selesai, kemudian masalah isim isyarah, isim mausul, seperti yang pernah saya katakan, ya. Ini seperti itu. Seperti ibnu hadza, al-ibnu hadza. Ya, al-ibnu hadza. Ya, al-ibnul ladzi. Gitu ya. Ini diperhatikan. Untuk isim isyarah, untuk isim mausul, maka untuk kemudian ditentukan sebagai yang kedua ini memungkinkan ini susunan idhofah dengan cara begini, memungkinkan tidak, tergantung apakah ini ma'rifah atau nakiroh. Ketika ma'rifah maka naat man'ut, kalau nakiroh itu adalah susunan idhofah. Jadi ada perbedaan antara ibnu hadza dengan ibnul ladzi. Begitu ya. Ini tidak cocok untuk kemudian dijadikan sebagai naat man'ut. Kenapa? Karena ini nakiroh. Tanpa al. Kalau ini al ibnu hadza, anak laki-laki yang ini. Anak laki-laki yang. Anak laki-lakinya ini. Anak laki-lakinya ini. Itu semacam itu, ya. Jadi penting untuk kemudian ditegaskan. Dalam kesempatan ini, sebelum kita masuk, kita kepingin menegaskan pentingnya tentang isim sifat, dan ternyata kita simpulkan bahwa yang namanya isim sifat itu adalah menjadi dasar. Menjadi dasar untuk kemudian masuk pada bab tentang naat man'ut. Murid-murid kita anggap tidak siap untuk kemudian belajar tentang naat man'ut kalau tentang isim sifat itu masih belum menguasai. Jadi jangan kemudian kita gegabah dan pada akhirnya murid-murid kita berkesimpulan bahwa nahwu itu sulit, lebih disebabkan karena mengajar kita tidak sistematis. Saya katakan bahwa yang kepingin ditawarkan, yang kepingin dikampanyekan oleh metode Al-Bidayah adalah model pembelajaran yang sistematis. Itu kata kuncinya itu, ya.
Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.